saya bersuka cita. Pagi hari ini kalian sudah lengkap ada di sini. Ya, seperti kalian rindu kepada Tuhan, Tuhan lebih rindu pada kalian untuk bertemu pagi hari ini ya, mengalami Tuhan nyata ya. Tuhan itu bukan jauh di sana, tapi Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Oke? Ya, kita berdoa dulu. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu Recording in yang progress. habis dalam hidup kami. Terima kasih buat cintamu Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk membaharui pikiran kami, akal budi kami. Membaharui hati kami sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, agar kami menjalani kehidupan sehari-hari ini hanya berpusat pada agendamu sehingga tidak ada pergumulan, tidak ada susah payah, karena kami masuk di dalam rencanamu, dalam agendamu. Ajari setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bagi semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana membungkam mulut iblis ya. Kalau mulut iblis itu tidak kau bungkam, itu mengacaukan hidupmu. Mencuri berkat-berkat yang memang sudah menjadi bagian hidupmu, ya menjadi porsi bagian hidupmu, menghancurkan tubuhmu dengan sakit penyakit, menghancurkan keluarga dengan perceraian. Kalau engkau tidak membungkam mulut iblis, ada begitu banyak hal, yaitu kerugian. Oke? Mari kita baca di Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Mazmur 8 ayat 1 sampai 10 ya. Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Nah, ini judulnya ya. Sudah ketemu semua? Mazmur 8 ayat 1 sampai dengan 10. Oke. Saudara yang nggak bawa Alkitab bisa melihat di layar ya. Kalau bisa dilihat mungkin kecil-kecil ya pakai Alkitab. Mazmur 8 ayat 1 untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. 2. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. 3. Dari mulut bayi-bayi, nah ini perhatikan ya, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ini perhatikan, untuk membungkam musuh. Siapa musuhmu? Iblis. Iblis itu mulutnya harus dibungkam. Kenapa mulutnya harus dibungkam? Kerjaannya tiap hari mendakwa kamu siang dan malam. Kalau saudara tidak membungkam mulutnya dia terlalu rame, ya, terlalu berkicau di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Mendakwa kalian siang dan malam. Nah, tetapi kita punya yang namanya kebenaran firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan yang engkau sampaikan kepada Tuhan. Benar Tuhan bahwa saya memang berdosa, tadi barusan saya marah, emosi, tapi kan Tuhan berkata sebelum matahari terbenam, aku padam amarahnya dan aku tidak memberi kesempatan pada iblis. Jadi saudara itu ketika menghadapi segala sesuatu itu terus komunikasi dengan Tuhan 24 jam. Ketika ada iblis yang mendakwa kamu, mengintimidasi dengan hidupmu, kamu itu punya firman Tuhan yang kamu bisa membungkam mulutnya iblis gitu. Iblis itu tidak menghadapi kamu, tidak menghadapi kita ini dengan memperlihatkan wajahnya yang jelek atau wajahnya yang menakutkan, enggak. Dia itu menjumpai kita ini dengan yang namanya intimidasi, ketakutan, kecemasan, kemudian merasa tidak dihargai, merasa ditinggalkan, merasa tidak layak, semua yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara mesti ngerti firman Tuhan supaya engkau bisa membungkam mulut iblis. Ngerti sampai sini ya? Itulah kenapa saudara harus membaca Alkitab. Kalau engkau tidak membaca Alkitab, kamu nggak tahu hukum-hukum apa yang berlaku. Ini jadi gini ya. Sebelum saya melanjutkan di Mazmur 8 ini, waktu saudara berdoa, saudara itu seperti masuk di dalam sidang ilahi. Bukan seperti
tapi sungguh-sungguh masuk di dalam sidang. Sidang, saya pernah ngajar kali ya mungkin di kalian, tapi mungkin kalian lupa. Kalian punya masalah karena pelanggaran atas hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Membawa narkoba, membunuh, atau apapun itu kesalahan yang itu kena hukuman. Ada yang namanya kamu sidang toh, betul nggak? Kamu sidang toh. Nah di situ ada penuntut, ada pengacara yang menemanimu. Atau kalau kamu nggak punya duit ya sudah kamu jalan aja dengan kebenaranmu. Kebenaran loh, kamu harus jalan dengan kebenaran. Ya kan? Kalau kamu nggak ada di kebenaran kan tetap kalah toh. Uang bukti-buktinya menunjukkan bahwa engkau ini punya yang namanya oh iya terbukti ada jejak rekamnya tanggal sekian. Nah, sama iblis itu punya jejak rekam yang kita perbuat. Dan itu adalah pekerjaannya iblis mendakwa siang dan malam. Nah, saudara harus berjalan, itulah kenapa yang di Efesus 6 itu dibilang tentang selengkap senjata Allah itu salah satu ikat pinggangnya namanya kebenaran. Kenapa mesti pakai ikat pinggang kebenaran? Setiap hari engkau harus jalan di dalam kebenaran. Supaya iblis itu tidak punya dakwaan atas hidupmu. Paham ya? Apa itu kebenaran? Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan yang kamu baca itu kamu lakukan. Itu sama seperti engkau memakai ikat pinggang kebenaran. Jadi waktu hidupmu benar, iblis itu tidak punya dakwaan atas hidupmu. Sekalipun engkau jatuh di dalam dosa. Ya, sekalipun engkau jatuh di dalam dosa. Ada yang namanya hukum-hukum Tuhan yang berkata, akui saja, bertobat dan jangan berbuat dosa lagi. Ya toh? Akui di hadapan Tuhan, aku bikin begini-begini. Nah, hari ini aku minta ampun. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan terus engkau pakai anugerah Tuhan itu untuk kamu terus berbuat dosa. Namanya menyia-nyiakan anugerah dan kasih karunia. Gitu ya? Paham sampai sini? Oke, ayat 2 diulang ayat tadi ayat 3 ya. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Kenapa dibilang mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu itu diletakkan kekuatan untuk membungkam musuh dan pendendam, untuk membungkam iblis. Kenapa dari mulut bayi-bayi? Orang yang baru bertobat itu disebut dengan bayi rohani toh? Betul nggak? Orang yang baru bertobat, baru dibaptis, baru mengakui dosa-dosanya, dia mau bertobat dan menjalani kehidupan selaras dengan firman Tuhan, itu disebut bayi rohani. Dia baru saja lahir baru. Baru saja lahir baru. Itu aja ada kekuatan di mulutnya untuk membungkam iblis. Waktu dia ngerti firman. Keren tuh? Kenapa? Karena waktu dia dibaptis ada Roh Kudus di dalam dirinya. Roh Kudus itu yang memampukan dia. Roh Kudus itu yang menjadi meterai bahwa dia itu milik Allah. Sebagai milik Allah, surga bertanggung jawab atas orang yang baru bertobat tadi. Amin. Sebagai milik Allah, karena ada Roh Kudus, karena dia percaya Yesus ada Roh Kudus. Surga bertanggung jawab atas orang itu. Itu loh. Jadi jangan sekali-sekali kamu melepaskan iman di dalam Yesus Kristus, oke? Lanjut. 4. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Perhatikan setiap kalimat demi kalimat. Dahsyat loh hidupmu tuh. Ya, siapakah aku ini Tuhan? Aku ini cuma manusia yang jatuh bangun di dalam dosa, tapi engkau mengingatnya. Engkau mengingat aku, engkau mati di atas kayu salib demi aku. Oh, terima kasih Tuhan. Ya kan? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahnya? Kenapa Tuhan? Engkau rela mati buat aku. Bahkan engkau itu membuat aku tuh hampir sama seperti engkau. Itu di Kejadian 1 ayat 26 toh. Ketika Tuhan sedang bermusyawarah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka disebut dengan kami.
kami akan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kami. Ya, toh? Ya, kami. Siapa kami? Bapa, Putra, Roh Kudus lagi musyawarah. Menciptakan manusia serupa dan segambar. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. 7. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Wow. Ini keren sekali ya. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Daud ini keren ya. Dia ini mendapatkan pewahyuan tentang Kristus toh. Ya? Ya? Bukankah kita ini tubuhnya Kristus? Segala kuasa otoritas sudah diserahkan pada tubuh Kristus. Ya kan? Ini luar biasa. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Saudara, hari ini kita punya judul membungkam mulut iblis. Bagaimana caranya saya membungkam mulut iblis, kan gitu ya pertanyaannya. Karena iblis itu membuat kita ini jatuh miskin, jatuh di dalam sakit penyakit, jatuh di dalam keluarga berantakan, pemberontakan, semua hal yang mendorong kita untuk melakukan dosa. Bagaimana caranya kita membungkam mulut iblis? Saudara perhatikan di Roma 8 ayat 29 sampai 30. Roma 8, 29 sampai 30. Roma 8, 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saudara memastikan harus menjadi orang pilihan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saudara yang ada di penjara, saudara adalah orang pilihan Tuhan. Kalau kamu tidak dipilih, kamu dibiarkan melakukan kejahatan. Kamu nggak dididik, kamu nggak dihajar, kamu nggak ditegur, dibiarkan, dicueki Tuhan. Wah, itu bahaya. Bersyukurlah ketika engkau dipilih, masuk di dalam saya anggap ini adalah tempat pelatihan, ya, tempat untuk engkau latihan berperang melawan roh-roh jahat, tempat untuk engkau dididik takut akan Tuhan, tempat untuk engkau mengerti apa kehendak Tuhan di penjara ini. Ya, amin. Bersyukurlah, bersyukurlah. Dan kamu adalah orang-orang yang dipilihnya. Kita semuanya hari ini yang mengikuti Zoom pagi hari ini, atau nanti mengikuti rekamannya, saudara mendengarkan apa yang disampaikan ini. Engkau adalah orang yang dipilihnya dari semula. Dari semula. Dari awal. Masih ingat Mazmur 139? Sejak dari dalam kandungan, engkau telah memilih aku. Engkau menenun aku. Engkau tahu hari-hariku. Ya. Jadi saudara itu lahir, muncul di bumi ini bukan asal-asal, bukan iseng-iseng Tuhan menciptakan saudara. Ada sebuah rencana Tuhan yang harus terjadi atas hidupmu. Engkau adalah orang yang dipilih dari semula. Mereka itu juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Serupa dengan Yesus Kristus. Saudara semuanya, kita semuanya ini dipilih, ditentukan untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Waktu pikiran, kehendakmu, emosimu, hatimu, kamu selaraskan dengan firman yang adalah Yesus Kristus. Kamu dijadikan serupa dan segambar dengan Dia.
Tapi kalau cara berpikirmu, kelakuanmu tidak mau diselaraskan dengan firman Tuhan yang adalah Yesus sendiri, saudara disebut anak-anak dunia. Siapa anak-anak Allah? Adalah orang yang percaya Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Lord, penguasa atas hidupnya. Tidak semua orang Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Tidak semua. Ada yang tuannya mamon, ada yang tuannya seks, ada yang tuannya segala kejahatan mereka. Tapi mereka menyebut namanya sebagai orang Kristen, orang Katolik. Tidak semua orang yang mengaku percaya sama Yesus menyebut Yesus itu sebagai Tuhannya. Dari mana kita bisa melihat itu Tuhannya bukan Yesus, itu hanya agamanya Kristen, agamanya Katolik. Tapi belum tentu dia menjadikan Tuhan Yesus, firman, menjadi tuan di dalam hidupnya. Ketika dia tidak mengikuti kehendak sang raja atau sang tuan, firman. Ya, jadi kita mesti ngecek hidup kita ini, nggak usah sibuk ngurusi orang lah, sibuk ngurusi dirimu sendiri. Aku ini sudah dipilih, aku sudah ditentukan untuk menjadi serupa dengan Tuhan, menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Waktu pikiran aku diselaraskan dengan firman Tuhan, saya ulang ya, sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita ini adalah bagian dari keluarga kerajaan surga, toh? Yang sulung itu Yesus Kristus, kita ini adik-adiknya, saudaranya. Tapi sebutan apapun itu, kamu itu berharga. Engkau enggak hanya dipanggil sebagai saudaranya Yesus. Engkau dipanggil sebagai tubuhnya Kristus. Engkau dipanggil sebagai mempelainya Kristus. Engkau dipanggil sebagai baitnya Allah. Wow, itu keberadaanmu. Amin. Itu keberadaanmu. Jangan mau ditipu oleh iblis. Waktu saudara mengerti dan memahami firman ini, dengan mudah engkau akan berkata, aku percaya sama Yesus, aku menjadikan dia Lord, Tuhan atas hidupku, dia Allahku, firman, menguasai hidupku. Maka aku disebut anak Allah. Sebagai anak Allah, kamu punya kuasa untuk membungkam mulut iblis. Amen. Amin. Siapa yang tidak bisa membungkam mulut iblis? Yang tidak percaya sama Yesus Kristus. Kita lanjutin dulu ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkan, mereka itu dimuliakan. Ada tahap-tahapan. Kamu dipanggil, kamu dipilih, kamu dikuduskan, kamu dibenarkan, kamu dimuliakan sebagai anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Yang tidak merupakan anak Allah, yang tidak percaya Yesus nggak bisa membungkam mulut iblis. Karena belum disebut sebagai anak Allah. Nah, saudara harus memahami keberadaanmu yang ajaib itu, pakai kuasa otoritas itu ya untuk membungkam mulut iblis. Tapi semua orang yang menerimanya, menerima siapa? Menerima firman. Firman itu siapa? Yesus Kristus. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya, percaya di dalam nama Yesus. Sekali lagi, tidak semua orang Kristen atau orang Katolik yang KTP-nya agamanya Kristen atau Katolik menjadikan Tuhan Yesus atau firman sebagai Tuhan. Ketika mereka masih memiliki keinginan-keinginan sendiri, mereka masih memiliki kebenaran diri sendiri, mereka masih terus berbuat dosa. Itu artinya bahwa dia tidak menjadikan Yesus firman sebagai tuannya untuk mengubah akal budinya,
cara berpikirnya. Roma 12 ayat 1 dan 2 itu. Berubahlah oleh cara pembaruan akal budimu. Jangan menjadi orang yang sama serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi orang yang serupa dengan dunia ini. Dunia ini dipengaruhi oleh iblis. Cara bisnisnya, cara dunia, cara hidupnya, cara dunia, cara mengambil keputusannya pakai ditentukan oleh cara dunia, pemarah, cepat tersinggung, egois, hawa nafsu, itu dunia, itu daging. Saudara sebagai anak-anak Allah harus menjadikan firman itu menjadi tuanmu, maka engkau disebut anak Allah. Sebagai anak Allah, engkau bisa membungkam mulut iblis. Banyak orang tidak memakai kuasa otoritas ini. Berkatnya dicuri, wah ini nasib saya lagi apes. Suaminya digondol wewe, digondol setan, digondol perempuan di jalanan. Wah, ini memang suami saya ini keterlaluan, bla bla. Saudara nggak melakukan bagianmu sebagai anak Allah. Anak-anaknya hidup di dalam berantakan, seks bebas. Waduh, gimana ya? Memang pola dunia itu mereka hidup di dalam dunia yang sekarang serba. Loh enggak loh, kamu bisa mengawal anak-anakmu loh. Saudara itu punya kuasa otoritas untuk menjagai anakmu tetap di dalam koridornya Tuhan. Ya, sehingga mereka tidak seks bebas, mereka tidak hancur karena narkoba, mereka Bu, bagaimana kalau saya sebagai seorang ibu saya sudah hancur karena narkoba? Berarti saya ini menjadi manusia yang sudah gagal. Oh, saudara, hari ini Tuhan memberi kesempatan kepadamu. Karena itu 2 Korintus 5 ayat 17, kamu ini ketemu Yesus itu menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Amin. Ketika engkau mengakui dosamu dan jangan berbuat dosa lagi, engkau itu sudah menjadi yang namanya ciptaan yang baru. Iblis nggak bisa mendakwa lagi. Makanya kamu harus tutup mulutnya iblis. Tutup mulutmu iblis. Aku sudah mengakui di hadapan Tuhan kok segala dosa pelanggaranku. Dan firman Tuhan, nah ini loh. Firman Tuhan, kamu ngerti hukum-hukumnya Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau aku mengakui dosaku, maka dia adalah Allah yang setia dan adil, dan dia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaranku. Hei iblis, dengar itu hukumnya di 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalian harus teriak gitu. Ini namanya kamu lagi sidang, kamu sendiri ngerti. Ngerti hukum-hukumnya yang legal. Nah, terus yang namanya Yesus Kristus itu menjadi pembelamu, pengacaramu. Lawang Yesus Kristus pembelamu, kamu nggak mau ngikuti hukum-hukumnya Yesus. Lah piye Tuhan itu mau bela kamu piye? Gimana? Gitu loh. Kok kamu tuh menentang firman Tuhan? Gimana Tuhan mau membela? Allah itu setia pada firman-Nya. So, sesimpel itu hidup di dalam Yesus. Engkau ikuti aja firman Tuhan kan. Kalaupun engkau jatuh, dengar ada pengacaramu namanya Yesus Kristus. Dia adalah pendoa syafaatmu setiap hari siang dan malam. Dia menjadi imam besar agung yang mendoakanmu siang dan malam. Kalaupun kamu jatuh, nggak sengaja, aduh Tuhan aku jatuh lagi. Akui dan jangan berbuat dosa lagi. Kamu mesti ngerti keberadaanmu sebagai anak Allah. Kamu mesti ngerti keberadaanmu sebagai mempelai Kristus. Ini harus engkau camkan di dalam jiwamu dan pikiran. Sehingga nggak ada lagi yang namanya jatuh bangun terus di dalam dosa dan kamu dihancurkan. Sayang. Engkau itu sudah dipilih sejak dari awal sebelum dunia dijadikan. Allah itu punya banyak kitab. Allah itu punya banyak kitab. Kitab-kitab itu ditulis oleh Tuhan sendiri adalah imajinasinya Tuhan. Kelahiran itu ditulis di dalam sebuah kitab yang adalah kehendak Tuhan. Ada nama-nama, ada nama saya. Ada nama saya. Nama-nama itu tertulis di dalam kitabnya Tuhan. Itu adalah imajinasinya Tuhan.
Itu adalah agendanya Tuhan yang ditulis di dalam kitab. Waktu kita berkata, Tuhan, Engkau sudah menulis aku di dalam kitab-Mu. Kamu baca di Mazmur 139 ya. Supaya kamu paham kalau saya ngomong kayak gini. Ya. Tuhan, Engkau sudah menulis aku agendamu di dalam buku kitab tentang nama. Hari ini kalau aku ini jatuh, aku ini gagal, ini pasti bukan kehendakku. Tapi ada iblis yang berusaha untuk mengintimidasi hidupku. Hari ini, Tuhan, biar hidupku masuk kembali ke dalam agendamu. Ampuni aku. Roh Kudus, tarik aku. Seret aku untuk terus mengikuti kehendak Bapakku. Roh Kudus kan sudah ada di rohmu. Saudara udah belajar tubuh jiwa harapan? Udah belum? Terima Yesus kan rohmu ada Roh Kudus. Jiwamu itu loh yang harus diselaraskan dengan firman. Hati, pikiran, perasaan, egomu jangan cepat marah, jangan cepat sakit hati. Jangan sebentar-sebentar takut, cemas. Enggak, itu bukan dari Tuhan. Jiwamu harus dipengaruhi oleh firman Tuhan. Roh Kudus di dalam dirimu. Mulutmu akan mengucap janji-janji Tuhan. Dan itu engkau sedang mengembalikan dirimu sebagai orang-orang yang sudah dipanggil, sudah dipilih, sudah dibenarkan, sudah dikuduskan. Dan saudara dimuliakan sebagai anak Allah. Apa dimuliakan? Saudara punya kuasa otoritas. Mempelai Kristus. Mempelai. Sama seperti Esther. Dia nggak sadar loh, dia punya otoritas sebagai ratu. Dia ketakutan, cemas. Waktu Mordekai berkata, Esther, kamu harus maju, ngomong sama raja. Ini bangsamu ini akan ditumpas habis loh. Esthernya takut. Takut dengan apa? Aturan yang berlaku kalau tidak dipanggil raja dan dia menghadap, itu bisa dipenggal kepalanya. Loh, Esther itu istrinya, masa suaminya mau menggal? Lupa. Jati dirinya, kalian tuh juga suka lupa dengan jati dirimu. Betul nggak? Lupa bahwa kamu tuh mempelai Kristus, lupa bahwa kamu tuh ditebus, lupa bahwa kamu tuh tubuh Kristus, kamu itu punya kuasa otoritas loh. Jangan suka lupa. Keberadaanmu ajaib. Meskipun kamu baru bertobat, tapi Mazmur 8 ayat 2 berkata, dari mulut bayi-bayi terletak kekuatan untuk membungkam mulut musuh dan penendang. Artinya, di dalam dirimu ada kuasa itu. Ketika pikiran didakwa oleh iblis dengan masa lalu, dengan perbuatan-perbuatan masa lalu, kamu bisa berkata, tutup mulutmu iblis, aku sudah mengakuinya. Dan mulai hari ini, kutuk ini sudah selesai di atas kayu salib. Tidak ada lagi kegagalan, tidak ada lagi kehancuran. Anak-anakku, keturunanku diberkati. Amin. Anak-anakku dijaga, dilindungi. Cukup aku sebagai ibunya yang mengalami ini. Tapi anak keturunanku, sampai cucu-cucu keturunan ketiga, 4 generasi di bawahku, akan mengalami Tuhan. Akan dibedakan, diistimewakan. Akan menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak iblis. Akan menjadi duta-duta kerajaan surga. Sebab kutuk itu sudah selesai di atas kayu salib. Aku bungkam mulut iblis. Saudara mesti ngerti bahwa sejak permulaan zaman itu, engkau ini sudah dipilih. Jadi firman Tuhan itu mempengaruhi hidupmu dan pengambilan keputusanmu. Coba dibaca di 2 Timotius 1 ayat 9. 2 Timotius 1 ayat 9. Ya. Nanti saudara juga baca di Mazmur 139. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus,
bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Sebelum permulaan zaman. Sebelum segala sesuatu dibentuk, saudara sudah dipanggil, dipilih, dikuduskan, dimuliakan yang Roma 8 tadi. Dibenarkan. Ya kan? Roma 8 ayat 29-30 tadi. Saudara sudah dipanggil. Saudara sudah dipilih. Saudara sudah dibenarkan. Dipilih untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia. 30. Ditentukan. Dari semula, sama toh, 2 Timotius 1 ayat 9. Dari semula, permulaan zaman. Dipanggil. Terus dibenarkan. Dibenarkan. Dengan apa? Darah Yesus. Dibenarkan dengan apa? Kamu percaya sama Yesus, kamu dibenarkan. Dan dimuliakan. Apa dimuliakan? Dijadikan mempelainya. Diberi kuasa otoritas untuk membungkam mulut dan penenang. Pakai kuasa otoritasmu ini. Jangan diam saja. Amin. Wahyu 19 ayat 11. Nih loh, saya ini beberapa hari ini lagi dibukain Tuhan tentang ayat demi ayat ya. Surga terbuka. Waktu surga terbuka, saudara masih ingat kapan peristiwa surga terbuka? Waktu Yakub, ya kan? Di Betel, peristiwa Betel betul. Yakub lihat lagi tidur di atas bantal batu, dia lihat surga terbuka dan malaikat Tuhan turun naik. Malaikat Tuhan turun naik ngapain? Nulungi si Yakub. Yakub itu siapa? Israel. Israel itu ya yang Yerusalem sekarang. Tapi kamu itu kan Israel rohani toh. Oleh karena Abraham, oleh karena Yesus Kristus, kamu tuh Israel. Malaikat Tuhan tuh ya turun naik. Nah, Bu, itu kan perjanjian lama. Oke, perjanjian baru Markus 1 ayat 9 sampai 11. Ini surga terbuka dulu ya. Kita tak ajari tentang surga terbuka ya. Karena banyak orang itu ternyata hidupnya surganya nggak kebuka. Kenapa? Dosanya jalan terus. Nah, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Ini perjanjian baru. Terus dibaptis. Saudara yang sudah dibaptis itu mengalami surga terbuka. 12 ayat 11. Lalu terdengarlah suara dari surga. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Surganya terbuka ini. Waktu Yesus dibaptis. Sama waktu engkau dibaptis, surganya terbuka. Masa sih? Lah masamu itu loh. Itu namanya kamu nggak punya iman. Masa sih? Waktu saya dibaptis surga terbuka. Kok saya nggak lihat? Berbahagialah orang yang percaya, walaupun tidak melihat. Firman-Nya berkata apa? Waktu Yesus dibaptis, surga terbuka. Berarti waktu aku dibaptis, surga juga terbuka. Meskipun mataku tidak melihat, tapi aku percaya yang terjadi sama Yesus sama dengan terjadi yang sama dengan aku. Coba dibaca ayat selanjutnya 12. Segera sesudah itu, Roh memimpin dia, bukan, Markus 9 sampai 11 ya. Markus betul ya. Jadi waktu surga terbuka, Yesus itu kan surga terbuka, Yesus dibaptis. Terus surga terbuka. Bapa di surga berkata, engkaulah anakku yang kukasih, kepadamulah aku berkenan. Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya.
Dari ayat 9 dulu. 9, 10, 11. Markus 1 ayat 9 dulu. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Dibaptis. Pada saat dia keluar dari air, langit terkoyak. Berarti surga terbuka toh? Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Saudara waktu dibaptis, saudara ada Roh Kudus turun ke atasmu sama seperti Yesus. 11. Engkaulah anakku yang kukasih, kepadamulah aku berkenan. Sejak kamu dibaptis, Bapa berkata, engkau anakku. Aku berkenan atas hidup. Ini kan firman toh. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Ini firman. Kalau kamu percaya bahwa ini terjadi juga atas hidupmu, terjadi. Saya harus mempercayai bahwa mulai sejak saya dibaptis, surga terbuka atas saya, mata Bapa mengawasi aku ini anaknya. Oke. Yang menjadikan surga tertutup adalah dosa. Ya. Coba dilihat di Ulangan 28. Ulangan 28 ayat 1 dulu. Ulangan 28. Nah, kenapa mesti surga terbuka? Kalau kita berdoa, surga harus terbuka dulu. Kalau surganya nggak terbuka, doamu tuh nggak dijawab. Kenapa doamu tidak dijawab? Kamu nggak sedang dalam kondisi berdosa, dalam kondisi tidak taat. Ini ya, perhatikan ya. Ulangan 28 ayat 1 dan 12. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di atas bumi. 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit. Langitnya kebuka untuk memberi hujan pada tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Nah, sekarang perhatikan Ulangan 28 ayat 23. Ayat 15 dulu. Sorry, ayat 15 dulu, nanti baru 23. Tapi jika kamu tidak dengar suara Tuhan, maksudnya kamu tuh nggak taat, tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, firman-Nya nggak kamu kerjakan. Boro-boro dikerjakan, dibaca aja kagak. Nah ini loh yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kok kamu tuh nggak taat? Kutuk yang menimpamu. Kutuk itu salah satunya langitnya tertutup. Ayat 23. Langit di atas kepalamu akan menjadi tembaga. Wah, tembaga itu tembaga, nggak buka gini. Ketutup kayak tembaga. Dan tanah di bawahmu menjadi besi loh. Nek tanah itu kan harusnya tanahnya subur gitu ya. Tanahnya besi. Nah, nggak bisa ditanami apapun. Makanya dia melakukan apapun gagal. Dia berdoa tidak didengar karena langitnya tembaga, kutuk karena ketidaktaatan. Saudara, balik lagi ke Wahyu 19. Saya harap ini bisa membuka wawasan untuk engkau memilih untuk taat ya. Lalu aku melihat surga terbuka. Jadi ngerti ya sekarang kenapa surga terbuka, kenapa surga tertutup ya? Tahu ya? Oh, nek tahu gini no. Ayo, yang belakang-belakang itu. Tahu Bu sekarang kenapa kok aku doa nggak dijawab-jawab? Oh berarti langitnya tembaga. Kalau langitnya tembaga kenapa? Karena tidak taat. Ya, kenapa tidak taat? Loh baca firman aja kagak. Nggak ngerti hukum-hukum Tuhan. Apalagi membungkam mulut iblis nggak bisa. Ya toh? Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ini Yesus yang setia dan yang benar.
Ya, menghakimi, baru berperang. Membungkam mulut iblis adalah bagian dari engkau berdoa untuk hidupmu, untuk keluargamu, untuk masa depanmu, untuk bangsamu, untuk kotamu. Dengan membungkam mulut iblis. Membungkam mulut iblis sama seperti ketika kamu masuk di dalam sidang, ketika jaksa penuntut umum menyampaikan keberatan-keberatan karena kamu melakukan ini, tapi engkau memiliki kebenaran. Ya, kamu berjalan di dalam kebenaran. Kamu tidak bermusuhan dengan Yesus Kristus. Kamu mentaati setiap firman Tuhan. Kamu menjadi milik Yesus. Waktu iblis mendakwa hidupmu siang dan malam, masuk sidang dulu, dihakimi dulu, dicek dulu. Ini kenapa sih kok mengalami begini-begini? Terus saudara bisa berkata, Tuhan, ini begini. Tapi hukummu malah berkata seperti ini. Terus Tuhan mengampunimu, terus Tuhan di pihakmu, terus Tuhan bersyafaat atasmu. Terus Bapa memberikan firman, terus Yesus mengeksekusi firman itu. Jadi, saudara mendapatkan yang nama pembelaan dari Tuhan. Waktu engkau berperang dalam nama Yesus, iblis hanya dia ngacir. Karena saudara ada di pihak Tuhan. Kamu punya pengacara yang terhebat di seluruh dunia, namanya Yesus Kristus. Dengan catatan kamu jangan melawan Yesus. Jangan melawan firman-Nya. Maka kamu bisa membungkam mulut iblis yang menghancurkan hidupmu, menghancurkan anak-anakmu, menghancurkan suamimu, pekerjaanmu, kesehatanmu. Kamu bisa mengusirnya itu. Itulah yang disebut membungkam mulut iblis. Saudara diberkati hari ini. Paham ya? Dahsyat tuh hidupmu. Coba siapa yang mau bertanya? Saya buka tanya jawab deh. Ada yang mau bertanya? Bu, Ibu tuh ngomong apa? Saya tuh bingung dari awal sampai akhir lah itu. Ya silakan, Bu. Silakan. Mendekat di laptop supaya suaranya kedengar. Ibu ini namanya siapa ya, Bu? Ibu Getrida. Siapa? Getrida. Bu Getrida. Panggilannya ya. Bu Rida. Siap. Dipanggilnya Bu siapa? Ida. Ya. Oke, silakan. Saya ingin bertanya, ketika kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah bertobat, berarti kuasa yang Bapa punya di sorga, kita punya di bumi. Betul. Ya, tetapi ada saat-saat di mana kelemahan itu datang di dalam diri kita. Seperti apa yang tadi Ibu sampaikan, bahwa ketika saat kita lemah, kondisi di tempat ini ada teman yang bisa menguatkan, tetapi juga ada teman yang minta maaf. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana di dalam firman, saya minta salah satu ayat penguatan buat kami di tempat ini, bukan mengharik, tetapi bagaimana kita bisa memenangkan jiwa dari teman-teman yang minta maaf, belum mengenal Yesus sepenuhnya. Oke. Terima kasih, Bu. Ayat-ayatnya. Waktu engkau difitnah, waktu engkau disakiti, waktu engkau dikhianati, digosipin, terus dijelek-jelekin. Nomor satu yang harus engkau ingat,
dirimu sendiri dulu harus tetap terhubung dengan Tuhan. Ayatnya di mana? Efesus 4 ayat 26-27. Efesus 4. Ini yang untuk dirimu sendiri dulu ya. Yang tadi kan kita nih digosipin, diomongi, difitnah. Yang pertama kali harus engkau pikirkan adalah menjaga hidupmu sendiri terus terkoneksi dengan Tuhan. Omongan orang itu nggak usah didengerin dulu. Yang penting Tuhan ngomong apa. Jangan sakit hati. Efesus 4, 26-27. Apabila kamu menjadi marah, kan kita digosipin, disalah mengerti, kan namanya hati kita jadi terluka, betul nggak? Emosi kita jadi labil toh kan. Apabila kamu jadi marah, menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi waktu ada orang mengkhianatimu, menyalahartikan apa yang kau lakukan, kamu disalah mengerti, kamu difitnah, jagai hatimu, jangan marah. Kalaupun kamu tersinggung marah, sebentar aja. Tapi kamu harus menjagai koneksimu dengan Tuhan. Jangan sampai kamu beri kesempatan pada iblis dengan marah sampai berhari-hari, dan konflik batin itu membuat kamu terpisah dari Tuhan. Oke? Kalau kamu marah, segera beresi Tuhan. Kok kayaknya aku kesinggungnya. Tapi Tuhan, aku memutuskan untuk 490 kali, 70 kali, 7 kali dalam sehari, mengampuni dia. Aku memutuskan mengampuni dia. Dan aku tidak mau memberi kesempatan pada iblis. Karena Yesus adalah hartaku. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Ini dalam dirimu dulu. Ya, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. 3 kabelmu tidak boleh konslet. You mesti tetap dalam kebenaran, firman Tuhan. Kamu mesti tetap di dalam damai sejahtera, nggak ada konflik dengan Tuhan dan sesamamu. Kamu mengampuni orang itu. Tuhan, aku mengampuni orang itu yang sudah memfitnah aku, yang sudah mengata-ngatai kami. Kami mengampuni dia, kami memberkati dia. Ya, mengampuni, memberkati, dan itu berarti kan engkau nggak ada konflik ya, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kamu tidak kehilangan sukacita. Waktu engkau 3 kabelmu ini tetap nyolok, kamu berfungsi untuk menjadi imamat yang rajani, penengah antara dia dengan orang yang berdosa tadi. Penengah antara dia dan orang yang berdosa. Imamat yang rajani itu di mana? 1 Petrus 2 ayat 9 ya. Atau 2 Petrus 1 ayat 9. Imamat yang rajani. Engkau menjadi penengah antara orang yang ngata-ngatai kamu tadi loh. Dengan Bapamu di surga. Tuhan, aku mau Engkau mengampuni dia. Ampuni dia. Aku, Tuhan, tidak ada konflik. Aku memilih untuk mengampuni dia. Ayatnya di mana? Ya, itu yang imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9 ya. Atau 2 Petrus 1 ayat 9. Nah, itu. 1 Petrus 2 ayat 9. Kamu, Bu Getrida, adalah bangsa yang terpilih. Kamu itu orang pilihan. Kamu itu disebut imamat yang rajani. Apa tuh? Imam-imam. Imam itu apa? Penengah. Imam itu kan di zaman dulu dibilang bahwa dia itu penengah antara umat Tuhan dengan Tuhan, dan dia mendoakan umat gitu ya. Imam. Kamu itu imam. Yang rajani, tinggal di kerajaan surga yang di bumi. Kan surga dan bumi menyatu oleh karena Roh Kudus toh. Kamu, Bu Ida, itu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kalian semua yang di gereja ini bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu sudah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, waktu kamu sudah menjadi terang, kamu juga menjadi terang bagi dia yang menganiaya kamu. Yang menganiaya kamu itu sedang di dalam kegelapan. Jadi dia bebas ngomongin apa saja. Karena sedang gelap. Paham ya? Orang kalau sedang marah, itu sedang di dalam kegelapan. Dia bebas mau ngomong apa saja. Wah, kebun binatang keluar semua. Wah, makian. Enggak apa-apa, bebas. Karena dia di dalam kegelapan. Tapi saudara kan sudah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara itu sudah bersinar terang. Dia dalam kegelapan. Kedatanganmu akan membawa terang bagi dia. Karena kamu nggak sakit hati. Nggak memberi kesempatan pada iblis. Jadi gini loh, iblis tuh kerjanya itu mencemari. Nulari kayak virus. Kayak virus. Dia yang kena virus, pengen nulari kamu supaya kamu juga marah. Jadi kesetanan. Iblis dengan iblis kan jadinya. Iya kan? Logikanya begitu. Jadi saudara harus paham, Bu Ida harus paham bahwa engkau sudah dipilih sebagai imamat yang raja. Ini aku sudah keluar dari gelap pada terang yang ajaib. Aku mengampuni dia. Ampuni dia Tuhan, please ampuni dia. Berkati dia dalam nama Yesus. Nanti Tuhan yang berperkara. Amin. Cukup jelas? Jangan sakit hati. Berkati mereka. Ya. Ini kalian ini sedang latihan menghadapi antikris. Antikris itu nanti akan datang. Nah, sekarang itu sudah ada antek-anteknya antikris. Kamu lagi diajari menghadapi antikris. Jangan sampai gugur iman. Ya? Oke? Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau didoakan? Ada yang sakit? Ada yang mengalami sakit atau sakit hati? Gak bisa mengampuni? Oh, udah kita doa bareng-bareng aja yuk. Kita berdoa bareng-bareng. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang membuka pikiran kami, membuka hati kami. Dan hari ini Tuhan, kami bertobat sungguh-sungguh dari setiap dosa dan pelanggaran kami, ketidakmampuan kami untuk membungkam mulut iblis itu adalah karena kami tidak tahu firman. Hari ini kami mengerti kebenaran firman, dan kami diberi kuasa otoritas untuk membungkam mulut iblis, yang membuat kami menjadi sakit, miskin, mengalami banyak malapetaka. Oh, di dalam nama Yesus kami hardik iblis ini, dalam nama Yesus tutup mulut iblis atas hidup kami. Engkau tidak berhak mendakwa kami siang dan malam, sebab kami punya pengacara yaitu Yesus Kristus, menjadi imam besar agung kami. Kami dibenarkan, kami dikuduskan, kami dimuliakan, kami sudah dijadikan sebagai para imam yang tinggal di dalam kerajaan. Itulah kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, meteraikan firman ini di dalam hati dan pikiran kami. Yang sakit sembuh hari ini, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Yang sakit sembuh hari ini. Yes, karena kamu adalah anak kesayangannya. Dia pengen menyembuhkan kamu. Dia pengen mengasihi kamu. Engkau yang masih diikat oleh sakit hati, Tuhan memberikan kepadamu hati yang baru hari ini. Tiba-tiba engkau bisa mengasihi, tiba-tiba engkau bisa mengampuni, tiba-tiba engkau punya belas kasihan seperti hati Yesus. Karena Tuhan memberikan hati yang baru kepadamu. Tidak ada lagi hati yang pahit dan keras. Engkau diberi hati yang baru, lembut, mudah diajar, mudah diatur, mudah dibentuk oleh Tuhan sendiri di dalam nama Yesus. Engkau yang sakit di lutut, taruh tanganmu di lutut. Yes, atau kaki, di pergelangan kakimu, atau di pokoknya bagian kakimu mulai sakit. Taruh tanganmu di tempat yang sakit. Hari ini aku mencabut setiap yang bukan dari Tuhan. Panah-panah ini. Dicabut di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kaki yang baru. Sehingga kami berjingkrak-jingkrak seperti
anak rusa menaiki setiap gunung dengan mudah, karena kami diberi kaki yang baru. Di kakimu ada kasut yang baru, kasut yang rusak digantikan dengan kasut yang baru. Bahkan di dalam kasutmu itu, ada sayapnya, ada api Tuhan. Di dalam nama Yesus engkau akan dibawa masuk ke dalam jalan-jalan Tuhan. Engkau mulai hari ini tidak akan berjalan dengan kekuatanmu sendiri, dengan keinginanmu sendiri. Engkau berjalan di dalam agenda Tuhan. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh kakimu. Jadilah sembuh pergelangan kakimu, lututmu, pangkal pahamu, sembuh. Tulang-tulang yang mulai keropos, kau digantikan dengan tulang yang baru. Aku menubuatkannya di dalam nama Yesus. Engkau diberi tulang yang baru dalam nama Yesus. Organ-organ yang baru sedang dikirimkan kepadamu. Kalau engkau punya sakit paru-paru, Tuhan memberikan paru-paru yang baru. Kalau engkau punya sakit ginjal, Tuhan memberikan ginjal yang baru. Kalau engkau punya sakit jantung, jantung yang baru Tuhan kirimkan atasmu. Di dalam nama Yesus. Aku memberkati keuanganmu, aku memberkati rekeningmu di dalam nama Yesus. Aku memberkati bakulmu, aku memberkati setiap apapun yang sedang engkau usahakan dibuat berhasil di dalam nama Yesus. Tuhan, aku menyerahkan anak-anakmu di dalam tanganmu. Engkau sendiri yang akan memagari mereka dengan anugerahmu seperti perisai. Dan terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 God bless semuanya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pada siapa ku harus takut? Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati bait kudusnya, lindungi ku dalam pondoknya. Saat bahaya menghampiriku, di kemahnya Dia sembunyikanku, angkatan tegakkanku, mengatasi musuhku. Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta